Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peluang Bisnis Lobster Air Tawar. Saya atas nama Tisa Febrina Yanti, NIM 191040990 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan pengertian lobster air tawar. Lobster air tawar merupakan salah satu jenis udang atau Crustaceae yang banyak digemari sehingga berpotensi untuk dikembangkan usaha budidayanya salah satu spesies lobster air tawar yang termasuk dalam genus Serax adalah Serax quadriceratosatus, biasa dikenal dengan red claw atau capit merah, yang berasal dari benua Australia bagian utara atau Queensland dan Northern Territory dan Papua New Guinea bagian selatan. Lobster air tawar sudah banyak dikembangkan dalam skala akuarium atau kolam sebagai komoditi ikan hias dan ikan konsumsi karena lobster ini tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit. Bila dilihat dari aspek teknis budidaya dan potensi pasar, lobster air tawar layak dikembangkan secara luas di masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan tetap terjaga kelestariannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Triana dari kelas 5C akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu peluang bisnis lobster air tawar. Peluang terciptanya lobster air tawar sebagai komunitas perikanan semakin terbuka seiring dengan semakin populernya di kalangan pembudidayaan dan konsumen. Apalagi lobster air tawar ini pun mempunyai keunggulan-keunggulan bila dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya yang sudah berjalan dan dibudidayakan. Lobster air tawar memang sebuah peluang yang menggairahkan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mendukung budidaya lobster air tawar di Indonesia di antara lain yaitu iklim dan geografis yang kondusif, teknik budidaya yang sudah ada dan terus berkembang, pasar konsumsi yang sudah nyata, serta ragam bentuk olahan yang menarik. Keberhasilan pengembangan lobster air tawar sangat tergantung pada teknik budidayaannya. Teknologi dan peralatan yang digunakan menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dan daya tahan tubuh lobster air tawar terhadap serangan hama dan penyakit. Pengetahuan, penguasaan teknologi budidaya, penguasaan teknologi informasi dan pengalaman dalam budidaya, lobster air tawar dapat mengatasi kesulitan dalam memproduksi lobster air tawar. Tingkat kesulitan budidaya lobster yaitu air tawar dapat disejajarkan komoditas perikanan lainnya. Umumnya kendala budidaya lobster air tawar terganjal lamanya waktu pembesaran. Namun demikian, waktu dan teknik budidaya lobster air tawar cenderung lebih mudah dibandingkan komoditas perikanan darat lainnya. Sekarang produksi lobster air tawar semakin meningkat, tidak saja dari usaha pembenihan, pembesaran lobster air tawar semakin semarak. Pada awalnya, pembenihan hanya dilakukan di akuarium untuk skala rumah tangga. Usaha ini menjamur di mana-mana karena tergiur oleh harga jual benih yang tinggi. Namun, sesuai hukum ekonomi, jika harga penawaran terlalu banyak, maka harga barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Demikian juga yang terjadi pada usaha pembenihan lobster air tawar. Sektor pembesar lobster air tawar sedang gencar untuk diusahakan. Selain biaya benih yang rendah, permintaan lobster air tawar, ukuran konsumsi pun tak pernah surut. Bahkan pasaran harga lobster air tawar cenderung stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah, saya pemateri ketiga dari kelompok 7 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Wibin, yaitu daya dukung lingkungan budidaya lobster.
di mana konsep daya dukung merupakan faktor yang signifikan untuk manajemen berbasis ekosistem dalam menentukan batas atau produk perikanan budidaya diberikan batas lingkungan, penerimaan sosial, kebutuhan untuk menghindarkan perubahan yang tidak dapat diterima dalam ekosistem alam, fungsi dan struktur sosial. Dalam daya dukung lingkungan di wilayah Provinsi Timur untuk pengembangan usaha budidaya lobster berdasarkan kondisi fisik alam, wilayah dengan persyaratan lokasi memiliki daya dukung yang baik terutama pada wilayah teluk yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati selaku pemateri terakhir akan melanjutkan materi dari saudari Rabiatul Adawiyah, yakni persyaratan lokasi budidaya yang digunakan adalah yang pertama, ada perairan yang tidak dipengaruhi oleh aliran air tawar dan aliran air dari daratan. Yang kedua, yang berasal dari kegiatan pabrik, pertanian, dan permukiman atau kondisi air bersih, terlindung dari angin kencang, ombak besar, tetapi aliran pasang surut bagian. Yang ketiga, atas dan bawah kolam air masih cukup kuat, dekat dengan sumber benih dan pakan. Yang keempat, salinitas air 30-35 ppt. Yang kelima, untuk benih berada pada kedalaman air minimum 1,5 meter pada saat surut. Dan yang terakhir, terendah untuk keramba jaring tancap 3,5 meter dan keramba jaring apung 6-20 meter. Selanjutnya, perbedaan lobster air laut dengan lobster air tawar. Lobster air laut hidupnya di air laut, sedangkan air tawar habitatnya di air tawar. Lobster air laut bisa lebih dari 1 kilo per ekor, sulit dibudidayakan, pertumbuhannya lambat, ratusan ribu rupiah per kilogram, orientasi pasar lokal ekspor. Sedangkan lobster air tawar berhabitat di air tawar 1 ons per ekor, mudah dipelihara dalam akuarium air tawar 250.000 per kilogram dengan orientasinya masyarakat papan atas. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.